Kata Ustadz Reza Zulkifli yang paling berkesan saat ke Israel. Kita juga jangan lupakan siapa yang menguasai perbankan ekonomi dunia. Yahudi, Israel. Ini semua ya. Merinding ya. Saya merinding karena memang hebat gitu. Dan kita jangan membabi buta membenci. Iya. Nah, Pak Ustadz yang menarik nih, apa pendapat Pak Ustadz terkait hubungan damai kesepakatan Abraham antara Israel dengan negara-negara Arab? Apa pendapat Pak Ustadz? Ini kan udah masuk 2 tahun, mau tahun ketiga. Sebenarnya kan dulu juga pernah dicanangkan oleh Gus Dur. Iya. Tapi kan Gus Dur ini kan juga utang Indonesia ini numpuk. Dan yang punya power menyelamatkan ini salah satu otak itu Israel. Jadi Gus Dur itu kan tahu Israel ini kan jadi musuh bersama. Makanya kata Gus Dur, saya akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang ini nggak pernah dilakukan oleh Pak Harto. Akhirnya karena dipancing begitu, rame-rame kan, Oman, Yaman, Syria, Irak membebaskan utang Indonesia. Itu kan strategi Gus Dur kan. Walaupun Gus Dur juga kok malah di seorang yang ya karena Gus Dur tahu utangnya malah diituin. Ini kan pancingan Gus Dur. Pancingan Gus Dur. Ibaratnya sindir Gus Dur, ente ngomong uhuwa, tapi pelit, utang malah berbunga-bunga. Di mana uhuwa? Indonesia ini lagi itu tenggelam. Strategi sehingga akhirnya negara-negara itu membebaskan utang supaya nggak berhubungan sama Israel, maksudnya gitu ya. Jadi bersahabat jangan kita tafsirkan pro gitu. Iya. Kan Ustadz ini membawahi begitu banyak tadi ya majelis taklim. Nah sebetulnya apa sih yang membuat mereka itu ya maaf ya kayaknya tidak bisa menerima Yahudi, tidak bisa menerima Israel? Itu kalau ngobrol-ngobrol dapat benang merahnya apa, Pak Ustadz? Kalau boleh jujur ya. Iya. Walaupun ini nanti juga saya juga sering diprotes, sering di demo. Kalau menurut saya itu salah pilih guru. Maksudnya gitu, ada maaf ya, bukannya gibahin orang, ada orang baru hijrah dapat gurunya radikal. Radikal kalau benci orang tanpa terkali-kali. Pokoknya, nah saya paling nggak suka bahasa pokoknya. Argumenannya apa benci? Pokoknya benci aja. Nah ini membabi buta namanya. Nah, sedangkan kita harus menebarkan rahmat. Rasulullah aja nih lagi ngaji gini, lagi kumpul, lagi ngaji, tiba-tiba ada jenazah digotong-gotong, Rasulullah langsung berdiri menghormat. Sahabat nyolek, ya Rasul, itu kan Yahudi. Nah, ini dimanapun saya sampaikan, bahkan di TV nasional pun saya pernah ceramah. Rasulullah loh, saya menghormati orangnya. Nah, masalah keyakinannya ya nafsi. Jadi jangan kita tadi saya baru posting di status saya, kita berbeda bukan berarti bermusuhan. Iya benar. Dan narasi-narasi positif itu yang harusnya dimunculin ya. Ini harus kadang-kadang salah pilih guru, dia baru belajar Islam, dapat yang garis keras, dapat yang radikal, dapat yang dapat yang Wahabi. Nah, akhirnya mudah ditebarkan kebencian tanpa dasar, tanpa argumen. Pokoknya benci sikat. Sekarang solusinya gimana Bu? Solusinya para dai ini kan mereka kan berkiblat pada Rasulullah. Ketika Rasulullah menebarkan kecintaan gak pandang bulu kepada Yahudi sekalipun, menghormati, dan dihormati kan orangnya. Tapi masalah perbedaan, kita aja di keluarga banyak perbedaan ya. Jadi jangan sampai kebencian kita ini tanpa dasar, dan jangan sampai kebencian kita ini tak kenal maka tak sayang. Nah, harus di cara-cara Gus Dur itu beliau sama. Iya, kita boleh ikut Yahudi yang positif nih, menguasai ekonomi dunia, menguasai perbankan, cerdas. Itu harus kita harus menjadi cambuk. Tapi kalau yang Allah bencinya
bagi saya Muslim, kecokakannya, kesombongannya, kurang ajarnya kepada Rasul-Rasul, terus bagaimana dia sifatnya itu nggak syukur nikmat, udah Allah berikan anugerah begitu hebat, ya yang kayak gini nggak boleh ditiru. Iya betul. Oke, dan itu juga kayaknya berlaku di semua agama ya. Kenapa saya mau diajak ngobrol sama Bang Mon? Karena kemarin ini udah populer tokoh yang ini kan kita kan di bawah, kita kan payung kita Kita besar. tuh sama, setara. Iya. Kita setara. Saya Bineka- setara sama Pak Ustadz. Bineka Tunggal Ika. Maaf, malah saya mungkin pengetahuan agamanya lebih kurang Bukan. nih. Maaf loh, maksudnya bukan setara gitu. Maksudnya sesama Tapi jarang loh ada sesama tokoh. manusia Kita kan gitu ya. kita kan bisa menebaran kebencian, dikit-dikit intoleran, kayak gini udah ini lah, udah isu lama udah. Oke. Terima kasih. Saya Mas, terima kasih, mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua, apalagi tokoh-tokoh ya. Ayo kita Iya benar, berangkulan. setuju. Apalagi nih mau tahun 2024 nih pemilu. Nggak akan maju bangsa kita kalau masih Benar. masih disekat-sekat tuh. Iya. Padahal kalau saya sih misinya satu. Kalau kita berhubungan sama Israel, kita punya kesempatan untuk punya banyak turis dari sana masuk ke sini. Iya. Kita bisa pakai teknologinya, iya nggak sih? Iya. Kita petaninya bisa jadi makmur. Kita nggak perlu lagi Saya belajar banyak loh. kekeringan. Ini bukan Kita pakai bukan karena saya ngobrol dengan Mbak tokoh Nasrani, tapi saya secara pribadi saya kagum sama Bunda Teresa. Dari mulai dia lahir, semua hartanya buat Iya, kaum fakir papa, miskin, iya. sampai akhir hayatnya ya. Iya betul. Dia mendedikasi hidupnya sampai Tiba-tiba mati. kita yang nggak pernah berbuat apa-apa, kita memponis itu. Iya benar. Nah, Panji Gumilang ini kesalahan fatalnya dia terlalu frontal, dan ini budaya kita belum bisa menerima gitu. Iya. Belum bisa menerima. Bahkan pelan-pelan pun kayak gini aja mungkin saya juga banyak diprotes. Kalau Pak Ustadz di demonya kenapa Bang ya? Karena moderat gitu ya? lingkungan kita kan nggak bisa nerima hal-hal begini, karena memang udah didoktrin salah benar. Oke. Nah, padahal sudut pandang Iya. kan, kalau Mbak nggak bisa apa yang saya lihat di sana ya, dan saya juga nggak bisa lihat sudut pandang. Kita Iya. beda sudut pandang, bukan berarti jangan kita seperti orang buta yang disuruh menalin gajah. Iya. Orang buta pertama lapor bos, gajah itu kayak pohon kelapa karena yang dipeluk itu kakinya. Kakinya benar. Woi, salah lu, jangan ngomong kalau ngawur. Gajah itu kayak ular karena yang dipegang belalainya. Iya. Salah, yang benar tuh gajah kayak kipas kata orang buta Kalau ketiga. pegang toinya. Karena yang pegang sudut apa sama kan sudut pandang yang berbeda. Kita nggak kapasitas kita untuk menghakimi. Benar. Jangan kita memandang sesuatu kayak orang buta suruh kenalin gajah Iya. itu. Nanti ngomong-ngomong mau dong ke Al-Aqsa. Saya udah pernah. Waduh. Orang ke Tahun berapa tuh? sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Terus gimana pas ngelihat Ya sana Yerusalem? ya sana nggak sehoror yang diberitakan. Wah. Tapi gimana kesannya pas ngelihat Israel ketemu orang Yahudi? Memang ada yang seperti diberitakan di media, tapi kebetulan pada saat itu kita nggak menyaksikan itu. Iya. Karena kebetulan lagi iklimnya adem-adem aja. Biasanya mereka ini kan kita harus lihat jernih sebab akibat. Kadang-kadang yang di ekspor itu mereka lagi ngejar-ngejar muslim di masjid, ya. Padahal enggak kan? Ya. Pas ke sana? Enggak, maksudnya asap itu kan selalu karena ada api. Iya. Enggak, maksud saya pas waktu ke sana ke Al-Aqsa gimana? Baik-baik aja atau lagi ada konflik? Adem-adem aja. Adem-adem aja. Dan pengen datang lagi nggak? Kalau ada rezeki luas ya. Mau ya Kita kan- datang lagi ya. Kita kan harus Iya. sejarah banyak di sana loh. Benar. Untuk peradaban. Bahkan Apa yang paling berkesan? Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di mana Aqsa? Iya. Ini kan udah dijelaskan di Al-Qur'an. Jadi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya. Yang paling berkesan apa?
dulu saya sampai ke tembok ratapan. Wih. Jadi Terus gimana pas di tembok ratapan? Doa juga nggak? Ya sesuai keyakinan. Iya. Ya tapi kan kita di Al-Quran itu kan, di hadis Nabi kan, kita harus tetap harus punya identitas. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Silakan melaksanakan ajaran masing-masing tanpa harus menyebarkan agama pada orang yang beragama. Pakai kipa juga dong waktu itu ke tembok ratapannya. Enggak, nanti saya di demo. Oh jadi pakai peci biasa aja. Orang Gusti Akut aja salaman sama Paus aja di demo. Ikut tur atau datang sendiri? Dulu rame-rame. Aduh rame-rame. Satu rombongannya 40-50 orang. Wih, gede juga loh. Wow. Karena itu Oke. karena Turki Palestina, iya, Aqsa itu sama Petra biasanya itu pusat ya. peradaban. Sama Petra Iya. ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Sip, mantap. Terima kasih Pak Ustadz Reza, keren ya. Ini kalau semua dai kayak gini kayaknya kita adem ya. Aja. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Damai dimulai dari diri sendiri. Salam damai dari Fakta Israel.